bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Pupi Melati Umasugi dengan nomor NPM 0227231124. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 3E. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengempu, Bapak Dr. Jufri Jacob SE MSI, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam materi ini terdapat beberapa hal yang dibahas. 1. Hubungan manusia dengan ekonomi. 2. Homo economicus dan Homo ethicus. 3. Sifat-sifat manusia dalam Islam. 4. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. 5. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro. Dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif menggunakan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya baik saat sekarang maupun masa yang akan datang kepada berbagai individu kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Adapun secara umum, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat membuat pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. 2. Kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Kelangkaan yang dimaksud dapat terjadi karena 1. Terbatas. Terbatas dalam arti jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. 2. Terbatas dalam arti bahwa untuk memperoleh manusia harus melakukan pengorbanan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional adalah 1. Peningkatan kebutuhan manusia yang terus-menerus. 2. Keterbatasan sumber daya alam. 3. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola SDA. 4. Belum ditemukan SDA yang baru. 5. Ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu Homo economicus dan Homo ethicus. 1. Homo economicus. Homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dari perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, Homo economicus merupakan simplifikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan menganalisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat preference self-interest atau kepentingan pribadi semata-mata, preference rasional atau memiliki rasional yang sempurna, dan preference internasional atau memiliki segala informasi. Ada beberapa prinsip Homo economicus. 1. Rasionalitas. 2. Motivasi maksimalisasi keuntungan. 3. Self-interest atau kepentingan diri sendiri. 4. Konsistensi dalam preferensi. 5. Menghindari risiko. 2.
Homo ethicus. Homo ethicus adalah sebuah konsep team player alami yang mampu mengordinasikan tindakannya secara efektif dengan orang lain dan bekerja dalam kemitraan yang saling menguntungkan dengan orang lain. Dalam konteks ekonomi Islam, permodelan perilaku manusia dikenal sebagai Homo Islamicus, yang merupakan model yang lebih sempurna dari Homo ethicus. Karena permodelan perilaku ini diturunkan dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Homo Islamicus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan duniawi tetapi juga mempunyai konsekuensi. Islamic Man tidak hanya digerakkan oleh moral dan emosional saja, tetapi juga dituntut oleh suatu sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga nantinya semua individu secara ideal akan bergerak dengan pola perilaku yang sama. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat manusia dalam Al-Quran dan Islam. Sifat-sifat manusia dalam Al-Quran terbagi atas dua, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif terbagi atas 4, yaitu 1. Beriman. Beriman adalah meyakini dan mempercayai adanya Tuhan beserta ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati. 2. Ikhlas. Ikhlas adalah sikap melakukan sesuatu dengan niat yang murni dan tulus semata-mata karena berharap ridho Allah. 3. Suka menolong. Suka menolong adalah sikap atau perilaku membantu orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. 4. Taat. Taat adalah sikap patuh, tunduk dan menjalankan perintah atau aturan dengan sepenuh hati tanpa membangkang atau menentang sikap. Selanjutnya, sifat negatif. Sifat negatif terbagi atas 3, yaitu 1. Lalai. Lalai berarti tidak memperhatikan tugas atau urusan, ceroboh atau kurang hati-hati. 2. Ingkar. Ingkar adalah sikap tidak menepati janji, mengingkari kebenaran atau tidak memenuhi suatu kewajiban atau tanggung jawab yang sebelumnya telah disepakati. 3. Serakah. Serakah adalah sifat ingin memiliki lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga seringkali tidak memedulikan hak atau kebutuhan orang lain. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu karakteristik keinginan dan kebutuhan. Secara umum, keinginan merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai atau memperoleh sesuatu yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan. Sedangkan kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, dan menjaga kualitas hidup. Menurut Raiklin dan Bullen, keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Sedangkan kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkat. 1. Fisiologis, meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Keselamatan, seperti lingkungan kerja yang aman dan keamanan pekerjaan. 3. Sosial, suka merasa diinginkan atau menjadi bagian dari tim. 4. Harga diri, seperti status sosial, promosi atau pujian. 5. Aktualisasi diri, seperti kebutuhan intelektual atau pencapaian target.
Adapun perbedaan kebutuhan dan keinginan. 1. Sifat. Kebutuhan bersifat objektif, artinya kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan dasar. Keinginan bersifat subjektif dan tidak wajib karena lebih cenderung pada hal-hal yang diinginkan untuk kenyamanan atau kepuasan, bukan untuk kelangsungan hidup. 2. Hasil. Kebutuhan memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan hidup manusia. Misalnya makanan memberikan energi bagi tubuh. Keinginan memberikan kepuasan pribadi. Misalnya membeli pakaian bermerek memberikan kebahagiaan atau status sosial, tetapi tidak mutlak diperlukan. 3. Ukuran. Kebutuhan diukur dari fungsinya, apakah hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar dari manusia atau tidak. Keinginan diukur berdasarkan selera atau preferensi pribadi, seperti memilih model atau merek tertentu yang disukai. 4. Sumber. Kebutuhan berasal dari fitrah manusia, yaitu hal-hal yang memang diperlukan secara alami dan universal seperti makanan dan tidur. Keinginan berasal dari hasrat manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan tertentu atau dorongan emosional seperti ingin memiliki gadget terbaru. Kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Konsumsi dalam Islam adalah cara menyampaikan pesan yang mengandung kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Konsumsi yang baik dalam Islam harus mencerminkan akhlak mulia, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk fitnah, ghibah, mengunjing, atau ucapan yang menyakiti atau merendahkan orang lain. Produksi dalam Islam. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ajaran Islam menginginkan manusia untuk hidup dengan hal yang baik-baik saja, termasuk dalam hal konsumsi dan produksi, sehingga dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dalam konsep maqasid syariah yang diungkapkan Asy-Syatibi, ini dikenal dengan istilah masalah yang maknanya lebih luas dari sekedar diteliti atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maqasid syariah merupakan perwujudan dari unsur pengambilan manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhir. Itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.